Saya mau membahas sedikit tentang energi kelimpahan ya. Energi kelimpahan ini bisa diciptakan ketika teman-teman itu terus-menerus memancarkan emosi-emosi yang luhur, emosi-emosi yang tinggi atau vibrasi-vibrasi power. Gitu. Nah, kelimpahan itu kurang bisa tercipta ketika teman-teman atau seseorang berada di vibes yang rendah, berada di emosi-emosi yang familiar, berada di emosi-emosi masa lalu. Nah, ini yang membuat seseorang tidak berubah. Gitu. Saya mau bagi-bagi testimoni juga, nanti ada beberapa testimoni barusan di kelas online batch 2 ini ada yang ngobrol dengan uang setelah mengikuti materi kelas beda dibandingkan ngobrol dengan uangnya biasa gitu loh. Karena dampaknya, vibes-nya sudah selaras dengan kelimpahan, akhirnya uang yang datang pun juga berbeda. Itu. Oke, saya juga mau bahas juga terkait dengan kecerdasan yang tiada batas. Nah, ini menarik sekali. Kecerdasan tiada batas. Ada juga kecerdasan terbatas yang dibatasi pikiran logik. Kayak gitu ya. Jadwal bisa didapat di mana? Silahkan follow medsos saya. Bisa IG, bisa YT, bisa TikTok juga. Yang belum follow, follow dulu ya. Supaya kalau saya ada acara-acara, teman-teman itu bisa mendapatkan update-nya. Teman-teman bisa ke situ untuk tanya-tanya jadwal terdekat Mas Bimo di mana gitu, kegiatannya apa, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan dari Kak Helga, gimana cara menyeimbangkan perasaan saat banyak pengeluaran? Nah, maka kita mau bahas dulu ya, bagaimana sih ketika harus terjadi pengeluaran. Nah, jadi gini teman-teman, realitas saat ini, kondisi saat ini itu dampak dari atensi di masa lalu, dampak dari vibrasi di masa lalu, dampak dari konsekuensi dari apa yang Anda lakukan di masa lalu. Lakukannya apa? Bukan hanya sekedar tindakan, prasangka, pikiran, perasaan, itu membuat atau menciptakan Anda di masa sekarang. Gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak pengeluaran, berarti ada yang kurang tepat di masa lalu. Gitu. Jadi sebelum teman-teman bagaimana kalau memang harus terjadi pengeluaran, saya akan bahas tarik mundur dulu. Kenapa terjadi pengeluaran? Dan kenapa? Pastinya pertanyaan ini muncul karena apa? Pengeluaran lebih besar dari pemasukan, kan gitu. Karena kalau pengeluaran itu lebih kecil dari pemasukan, kan tidak masalah. Ya. Misalkan harus keluar uang 20 juta, tapi kalau pemasukan 100 juta, kan tidak masalah. Pertanyaan ini muncul pasti karena adanya ketidakseimbangan, kan gitu. Jadi gini teman-teman, energi itu akan mengalir ke arah atensi. Energi akan mengalir ke arah perhatian, ke arah fokus. Untuk ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Dan kalau kurang, akhirnya perasaannya berkekurangan. Cemas, khawatir, takut, harus minjem kemana lagi, atau pinjol mana yang paling aman, dan lain sebagainya. Nah, rasa kekurangan ini ketika dibangun terus-menerus, ingat, saat ini adalah konsekuensi dari apa di masa lalu. Nah, kalau sekarang memancarkan kekurangan, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, jadi teman-teman hati-hati memiliki atensi hari ini. Gitu. Kalau hari ini berkekurangan, berarti kemarin-kemarin Anda beratensi tentang pengeluaran. Gitu. Ya. Dan orang-orang yang berkekurangan, memang kecenderungannya itu atensinya itu kemana? Ke kekurangan. Gitu loh. Mereka kurang beratensi ke kelimpahan. Jadi ketika mereka berbicara, gitu membicarakan pengeluaran. Uang harus keluar ini, keluar itu, keluar ini, keluar itu. Tapi mereka jarang beratensi ke pemasukan. Teman-teman tahu nggak atensi saya yang terbanyak soal uang itu seperti apa? Ya, kalau teman-teman yang sudah ikut kelas offline, itu saya ajari bagaimana menggerakkan energi. Salah satunya adalah dengan pertanyaan. Nah, kalau pertanyaannya tepat, energi mengalir ke arah yang tepat, dan ini akan membentuk realita yang tepat. Kalau teman-teman belajar fisika, pembentuk suatu materi benda padat itu kan dari molekul, atom, inti atom adalah energi, kan gitu.
Jadi energi ini ketika diberikan atensi, dia akan menjadi atom, atom diberikan atensi akan menjadi molekul, dan dia akan menjadi realita. Jadi fisik Anda saat ini ketemu dengan siapa, income-nya berapa, kondisinya seperti apa, dan lain sebagainya, itu hasil dari energi Anda di masa lalu. Nah, di kelas online, di kelas yang offline kemarin, saya ajarkan bagaimana menggerakkan energi dengan pertanyaan. Maka atensi saya tentang finansial itu lebih dominan begini. Apalagi yang sistem income masuk apalagi yang bisa saya ciptakan dengan modal sekecil-kecilnya, dengan untung sebesar-besarnya, yang bisa didelegasikan. Itu yang saya tanyakan sepanjang hari, atau artinya yang dominan. Saya tidak pernah beratensi pada pengeluaran. Lebaran ini akan keluar uang berapa, saya tidak beratensi ke sana. Ya, walaupun faktanya saya harus mudik ke Purwokerto, di sana saya harus nginap di hotel beberapa hari, dan lain sebagainya. Saya tidak beratensi ke pengeluarannya. Atensi saya, nah kalau dari pertanyaan, gimana kalau harus terjadi pengeluaran? Nikmatilah hidup Anda. Ya, inilah waktu menikmati hidup. Karena ketika Anda ini kan, beberapa orang ini kan kerja atau berbisnis kan untuk mengumpulkan uang. Begitu uang harus keluar untuk menikmati hidup, atensinya malah ke rasa-rasa tidak nyaman, gitu. Ya, dan nikmati present moment, ini yang paling penting gitu. Karena happiness itu adanya di present. Ya, jadi ketika uang memang harus keluar, nikmatilah hidup Anda, syukuri bahwa Anda punya uang yang harus keluar. Ya, kemudian di materi beberapa terkait ngobrol dengan uang, itu kan yang paling perlu diwaspadai adalah apa? Adalah ketika mengeluarkan uang. Ketika mengeluarkan uang, karena ketika mengeluarkan uang, kalau yang muncul rasa kekurangan, maka kehidupan setelah itu akan menciptakan peristiwa-peristiwa kekurangan. Gitu. Tetapi pada saat mengeluarkan uang, Anda bisa ngobrol dengan uang. Ini ada salah satu testimoni di kelas online batch ini ya, batch 2. Tadi ada testimoni yang ngobrol dengan uang dari Kak Ani ya. Setelah saya mempraktekkan ngajak ngobrol dengan uang, berbagi dengan orang yang tidak dikenal, kira-kira 3 hari yang lalu, tanpa diduga-duga, baru kerja 2 bulan, ternyata hari ini kebagian dapat THR. Itu, yang nominalnya lumayan. Benar-benar dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Gitu. Jadi, dengan mempraktekkan ngobrol dengan uang pun, itu ada hasil gitu ya. Dengan syarat, energi Anda, frekuensi Anda selaras dengan kelimpahan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau lebaran, kalau memang harus keluar uang, nikmatilah hidup Anda, syukuri, lalu ngobrol dengan uang. Ingat ya, tugasmu adalah untuk ngundang teman-teman lebih banyak lagi ke sini. Kalau Anda keluar uang langsung, dek, aduh berkurang lagi. Dek, aduh tinggal sedikit. Buka dompet, dek, aduh tinggal sedikit. Ya, keluar lagi. Atensi Anda kepada pengeluaran itu rasa kekurangan. Itu menciptakan peristiwa-peristiwa kekurangan. Karena energi Anda mengalir ke kekurangan. Kalau energi mengalir ke kekurangan, dia akan membentuk atom, membentuk molekul, dan menjadi realita yang berkekurangan. Gitu. Jadi kalau sudah memutuskan untuk lebaran, memang harus ada keluar. Syukuri, nikmati hidup Anda. Dan present moment. Ini ya, present moment itu kunci happiness gitu loh. Kunci energi besar itu di present moment. Contoh biasanya ya, kalau misalkan kalau misalkan ada orang yang sedang liburan gitu ya, biasanya nih, mereka tidak mau present. Atau pada saat kerja, mereka tidak present mikirin pekerjaan. Jadi ketika kerja mikirin liburan, ya kan? Begitu liburan mikirin kerjaan gitu. Nah, ini yang membuat hidupnya tidak bahagia gitu loh. Jadi kalau Anda harus berlibur nanti, harus ada pengeluaran. Ya syukurilah, bukankah Anda itu berkarya, menghasilkan uang memang untuk menikmati hidup. Gitu. Ya. Jadi itu buat teman-teman yang memang nanti harus keluar uang, syukuri bahwa Anda dititipi rezeki dan Anda menjadi saluran berkat untuk orang lain. Saluran rezeki untuk orang lain. Lalu bilang sama uangnya, uang, ingat tugasmu untuk ngundang teman-teman lebih banyak lagi ya. Kamu sekarang
berkontribusi dulu untuk orang lain, tapi kamu kembali dengan lebih banyak. Gitu. Oke, gitu ya. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya kepanjangan nggak? Pelatihannya nggak ada online, ada. Yang online tuh ada, kelas online ada. Jalannya selama 21 hari. Plus-plus. Setelah itu ada Zoom dan lain sebagainya. Gitu. Energi itu apa? Energi itu partikel terkecil. Gitu. Teman-teman, ada energi, ada frekuensi, ada vibrasi. Nikola Tesla juga menyampaikan bahwa kalau ingin memahami rahasia semesta, pelajarilah terkait dengan energi, frekuensi, dan vibrasi. Mau ikut yang online boleh, karena dari Lombok itu boleh. Saya kadang kesel suami suka minta uang terus, itu gimana? Rasa keselnya dirilis, lalu kemudian diskusinya ke arah pemasukan gitu ya. Bangun hubungan yang happiness, lalu diskusi ke arah pemasukan, jangan ke arah pengeluaran gitu. Cara apa nih, manifestasi uang gimana? Wah, itu panjang. Yang pasti Anda harus berkelimpahan dulu. Rasa berkelimpahan sepanjang hari, stop yang namanya ngeluh, cemas, khawatir, takut. Karena gini, manifestasi uang tuh banyak cara ya. Teman-teman bisa scripting, bisa visualisasi, bisa afirmasi, bisa termasuk juga ada action tindakan. Tapi ingat, semesta itu ngebacanya adalah vibrasi Anda. Kalau vibrasi Anda, misalnya manifestasi uang, skripnya bagus, saya terima uang 1 miliar atau berapa gitu ya. Tapi setelah itu apa? Kehidupan sepanjang hari. Ngeluh, cemas, khawatir, takut. Ya manifestasinya nggak terjadi. Itulah yang membuat orang sudah manifestasi tapi tidak berhasil. Karena vibrasinya tidak selaras dengan kelimpahan. Gitu. Kalau hati tenang di saat ada masalah, apakah vibrasi tinggi? Ketenangan itu dimanapun, itu adalah vibrasi yang tinggi. Mau sedang ada masalah, mau enggak, ketenangan itu adalah vibrasi yang tinggi. Jadi kalau mau berkelimpahan itu, fokusnya teman-teman tuh saat ini tuh apa yang dipancarkan. Karena detik ini, momen ini, sekarang ini, teman-teman tuh bagian dari efek di masa lalu tuh mancarin apa loh. Jadi kehidupan tuh simpel teman-teman. Kalau nggak di atas ya di bawah. Kalau nggak yin, yang. Kalau nggak kaya ya miskin, kalau nggak berkelimpahan ya berkekurangan. Energi juga sama, gitu loh. Jadi kalau energi Anda dominan di rasa kelimpahan, maka hidup Anda akan berkelimpahan. Sesimpel itu. Makanya di buku Repent ini adalah salah satu cara supaya Anda itu sepanjang hari bagaimana merasa berkelimpahan. Contoh nih buat teman-teman yang sudah ada buku Repent. Praktek hari pertama sudah rutin belum? Ayo. Praktek hari pertama sudah rutin belum? Karena di hari pertama itu ada energi yang besar, yang luar biasa. Di hari pertama itu ada energi yang besar. Energi kelimpahan yang gede banget. Nah, kalau di hari pertama itu dipraktekkan rutin sepanjang hari, nah, siap-siap. Hidupnya berada di kelimpahan. Karena saya pun, yang belum rutin saja, itu hasilnya dampaknya udah luar biasa. Apalagi kalau teman-teman bisa lebih rutin dari saya. Ya, praktek yang nomor 1, yang buat teman-teman sudah baca buku atau sudah ikut kelas online-nya, praktek bab hari pertama gimana? Sudah rutin belum? Dampaknya apa sejauh ini gitu?